Pagi-pagi Bu Ririn sudah membuka warung ayam celupnya di pasar dekat rumahnya. Ayo ibu-ibu, mari-mari, silakan dibeli nih ayam celup crispy-nya. Mumpung saya baru buka, masih hangat bu, mari. Wah iya ya, harum ayamnya teh kelihatan enak. Boleh deh bu, saya pesen 2 ya, dibungkus, nggak usah pakai nasi. Berapa bu harganya? Ayam celup crispy cuma 12.000 aja bu. Kalau satu paket lengkap saya jual 15.000. Rasanya nggak kalah kok sama ayam chicken yang ada di restoran itu. Oh iya bu, mau pakai sausnya yang mana ya? Saya mah mau pakai saus tomat sama saus teriyaki aja ya buat anak saya. Katanya teh dia mau dibawain buat bekal. Bu Basna mau kemana bu? Kok buru-buru? Ini saya mau beli ayam celup crispy di warungnya Bu Lita. Baru buka bu, ayamnya murah. Satu paketnya cuma 12.000. Udah gratis ST lagi. Ya udah bu, saya mau ke tempat Bu Lita dulu ya. Takut keburu habis. Alah, tahu gitu saya teh beli di tempat Bu Lita aja yang murah. Udah dapat satu paket lagi. Ya udahlah, besok aja deh. Kalau beli saya pasti ke Bu Lita aja. Loh, Bu Darti, kok ngomongnya kayak gitu sih? Padahal ibu kan lagi beli ayam saya. Walaupun harganya agak sedikit mahal, rasanya lebih enak kok, Bu. Ya kalau Bu Ririn masih mau saya beli di sini, harganya disamain atuh Bu, kayak harga ayamnya Bu Lita. Ya udah ya Bu, ini uangnya, makasih ya. Sesampainya di rumah, Bu Ririn mengeluh ke suaminya karena hari itu dagangannya tidak selaris biasanya karena Ibu Lita membuka ayam celup crispy. Hari ini ayamnya ibu nggak laris kayak biasa pak. Gara-gara itu tuh ada warungnya Bu Lita. Masa dia jual harganya jauh lebih murah dari ibu pak? Ya Bu, tinggal promosin aja ke orang-orang kalau ada harga yang pasti ada kualitas. Atau kenapa ibu itu nggak tanya langsung sama Bu Lita kenapa ayamnya itu bisa murah? Ya nggak mau lah pak. Gengsi tahu mau tanya-tanya ke Bu Lita. Kira-kira apa dia pakai ayam kadaluarsa ya pak? Makanya bisa murah. Aduh nggak bisa nih dibiarin kayak gini. Hus, ibu gak boleh nuduh-nuduh orang begitu dong. Barangkali dia itu emang punya saudara yang jual bahan ayamnya murah, makanya harganya itu bisa begitu. Ya namanya orang kan kita nggak tahu pak. Bisa aja karena dia iri ngelihat warung ibu selalu laris. Dia ikut-ikutan buka warung ayam pakai harga murah. Bahannya kadaluarsa lagi. Ah, ibu ini ada-ada aja. Ya udahlah, ibu, bapak itu mau pergi mancing dulu ya sama Pak Yanto. Pintu rumah jangan dikunci ya, karena bapak itu gak lama kok. Iya, aku yakin pasti Bu Lita itu pakai bahan kadaluarsa buat bahan-bahan ayamnya. Kalau Ibu Lita bisa main curang, kenapa aku enggak? Besok biar aku cari cara di pasar. Keesokan harinya, Keesokan harinya Bu Ririn pulang dari pasar. Akhirnya ia mendapatkan banyak saus kadaluarsa untuk diolah dan dijual. Akhirnya aku bisa dapat juga saus kadaluarsa ini. Mana murah banget lagi. Untung aja penjualnya nggak curiga karena aku bilang buat bikin pupuk organik. Bu Ririn banyak banget belanjanya. Habis dari pasar ya Bu. Oh iya, minta tolong sampaikan sama Pak Heri ya. Kalau nanti malam ada yasinan di rumah saya ya Bu. Iya Pak Yanto, nanti saya sampaikan ya ke suami saya. Oh iya Pak, besok Pak Yanto datang ya ke warung saya. Saya mau buka ayam celup crispy yang lebih enak dari ayamnya Bu Lita loh Pak. Menurut saya itu mah soal rasa sama aja Bu. Kalau orang-orang di sini sukanya yang murah-murah. Kayak ayamnya Bu Lita itu, satu paket cuma 12.000 gratis es teh lagi. Tenang aja Pak, kalau soal harga saya buka di harga 10.000 per paketnya. Itu udah komplit. Rasanya juga saya yakin lebih enak deh. Pokoknya besok datang aja, sekalian bilangin sama tetangga-tetangga yang lain ya Pak. Wah, murah ya Bu. Kalau begitu besok saya pasti datang deh Bu. Nanti biar saya kabarin sama yang lain ya. Ya udah Bu, saya duluan ya. Makasih. Nah, kalau pakai saus kayak gini, jadi aku nggak perlu lah keluar modal banyak. Jadi tinggal aku tambahin tomat dan biar nggak ketahuan kalau ini saus racikan yang udah kadaluarsa. Aduh, pasti besok banyak nih yang beli. keesokan harinya, Pagi-pagi itu Bu Ririn membuka warung ayam miliknya dan memasang harga terbaru di depan warungnya. Ayo, mari Pak, Bu, ayam celupnya masih hangat loh, murah meriah. Satu ayam harganya 8.000 aja. Kalau satu paket 10.000 udah dapat nasi dan es teh. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, diborong nih, rasanya dijamin juara.
Wah, murah banget ayamnya Bu Ririn. Kalau gitu saya mau 5 deh Bu buat di rumah ya. Satunya makan di sini. Udah nggak sabar ini pengen nyicipin. Saya mau pakai saus yang pakai rasa barbeque itu ya. Saya juga Bu, 3 aja ya. 2-nya dibungkus, satunya makan di sini. Wangi pisan ini teh saus sambalnya. Yang makan di sini mah pasti pakai saus sambal ya Bu. Yang lainnya sisanya pakai saus tomat. Iya Bu, ya sabar ya, biar saya buatin dulu. Silakan pada duduk dulu nih sambil nunggu ayamnya jadi. Oh iya, Pak Yanto, Bapak mau pesan apa Pak? Saya pesen ayamnya 4 ya Bu, mumpung promo. Nih saya udah bawa sekeluarga ke sini. Saya juga kasih tahu yang lain biar pada mampir. Gak nyangka ternyata rame ya Bu. Wah, makasih loh Pak, saya jadi kebanjiran pembeli nih. Oh iya, ngomong-ngomong ini ayamnya sebenarnya lagi nggak promo Pak. Emang harga aslinya aja 10.000. Oh iya, ini ya Bu ayamnya, silakan dimakan. Loh, ini nggak promo ya? Kok murah banget, Bu? Ayamnya juga enak, crispy, sausnya apalagi enak banget. Rahasianya apa ini, Bu Ririn? Itu sausnya saya racik ulang, Bu. Saya tambahin tomat juga. Kelihatan kan dari sausnya? Soalnya kalau saus dari pasar gitu rasanya kurang enak. Makanya saya olah lagi. Kreatif ya Bu Ririn. Kalau gitu saya teh bakal sering kesini ya Bu. Nanti saya bawain rombongan ibu-ibu arisan buat makan di sini. Siapa tahu saya teh dapat potongan diskon yang lebih gede lagi nanti. Gampang itu Bu, pesen banyak-banyak ya, biar teman-teman ibu kenyang, saya juga senang. Karena keuntungan yang didapat sangat banyak, Bu Ririn membeli daging sapi untuk makan malam keluarganya. Di dapur Bu Ririn memasaknya menjadi gulai sapi. Setelah matang, Bu Ririn kemudian membawanya ke meja untuk dihidangkan. Ayo Pak, Pina, kita makan sama-sama nih. Ibu udah masukin gulai sapi buat makan malam ini. Ayo makan yang banyak ya semuanya. Wah asik Bu, akhirnya kita bisa makan daging nih. Padahal biasanya kita makan kayak gini tuh kalau hari raya aja ya Bu. Pina mau makan banyak-banyak Sekarang kita bisa kok kalau mau makan daging tiap hari. Nanti tinggal bilang aja ya, biar ibu beliin. Ayo Pak, dimakan gulainya. Ibu masak gulai sapinya banyak banget Bu. Biasanya kalau hari raya juga gak sebanyak ini. Apa ayam celup crispy-nya masih ada Bu? Ya mumpung Pak, kan ibu hari ini dapat untung banyak dari jualan tadi pagi. Makanya ibu bisa beli daging. Ayamnya masih ada kok Pak. Kenapa emang? Ya udah Bu, biar Bapak makan ayam celup crispy-nya aja ya. Kebetulan Bapak lagi pengen ayam celup saus keju. Biar kamu bazir juga kan? Ya janganlah Pak. Bapak ini gimana sih? Ibu kan udah masak enak. Kok Bapak malah makan makanan yang lain? Nanti gulainya nggak habis. Bapak ini gimana sih? Ya sama-sama aja itu buang-buang makanan. Ya gak yang lain lah Bu. Itu juga kan sama aja masakan Ibu. Ayamnya di mana Bu? Biar Bapak ambil sendiri. Pak, kalau ibu bilang jangan ya jangan. Kenapa sih Pak? Itu juga kan masakannya udah dari pagi. Udah Bapak itu nurut aja makan gulanya daripada ibu marah nanti. Kenapa sih Bu? Biasanya Bapak mau makan ayam itu juga boleh-boleh aja. Walaupun Ibu masaknya yang lebih enak. Ibu kan gak kasih aneh-aneh kan kejualan Ibu. Oh ya enggak lah Pak. Kok malah Bapak nuduh ibu yang enggak sih. Udah ini gulanya mau dimakan gak? Kalau enggak biar ibu kasih tetangga. Pak Heri pun akhirnya makan gulainya walaupun merasa heran dengan Bu Ririn. Bu Ririn seperti benar-benar melarang makan ayamnya. Tapi Pak Heri tidak terlalu mempermasalahkan dan memakan gulai sapi yang ada di hadapannya. Keesokan harinya, Setelah beberapa minggu Bu Ririn berjualan ayam celup crispy dengan laris manis. Tiba-tiba Bu Lita datang ke warung ayam Bu Ririn. Selamat pagi Bu Ririn. Walau udah buka aja Bu pagi-pagi. Selamat ya Bu. Sekarang warung ayam celup crispy-nya itu laris manis. Iya, makasih. Mau kenapa? Mau apa kesini Bu? Mau minta pajak ya? Karena dagangan kamu sekarang gak selaris dulu. Loh, enggak Bu, bukan gitu. Saya ini cuma mau mampir aja. Tadi saya habis beli bahan-bahan. Sama ini Bu, saya mau tanya, kok Ibu bisa jual ayam celupnya murah ya? Bisa bagi tipsnya enggak Bu? Ya bisa lah, secara ayam saya ini emang enak. Ditambah saus celupnya yang gurih. Itu saus racikan saya sendiri. Kenapa? Kamu pasti mau tahu kan resep rahasianya?
Walah, sausnya ibu racik sendiri ya. Bukannya kalau diracik sendiri harus malah lebih mahal ya, Bu? Sebenarnya kayak gini ya. Bu Lita, kenapa ya? Kok kayak polisi aja? Interogasi saya segala. Maksud ibu itu apa? Tanya-tanya saya. Sebenarnya gini ya, Bu. Saya ini mau ajak kerja sama ibu. Saya bisa jual ayam murah itu karena saya ambil ayamnya dari saudara saya. Ibu belanja bahan-bahan di mana, Bu? Nanti kita bisa saling kasih tahu dan sama-sama dapat untung. Gak usah, Bu Lita. Saya nggak mau kerja sama. Saya udah ambil bahan-bahan juga dari saudara saya kok. Dan saya nggak mau kasih tahu Bu Lita. Loh, kenapa gitu toh, Bu? Ayolah, Bu, bantuin saya. Semenjak ibu buka harga 10.000, warung ayam saya itu jadi sepi pembelinya. Makanya saya ajak ibu kerja sama. Siapa tahu kita malah bisa jual ayam lebih murah lagi. Syukurin tuh, Bu, akhirnya kamu ngerasain kan apa yang saya rasain. Gak enak kan, dagangan gak ada yang beli. Itulah yang saya rasain waktu kamu buka harga lebih murah. Terus saya tanya tips ke kamu, enggak kan, saya cari ide lain. Iya, maaf ya Bu Ririn, saya nggak tahu harga pasaran ayam celuk di sini berapa. Makanya saya buka harga segitu karena udah dapat untung lumayan juga, Bu. Saya nggak nerima alasan apapun. Intinya kamu bikin warung saya jadi sepi. Ini karma buat kamu. Udah sana pergi. Dasar nggak tahu diri pakai tanya tips segala lagi. Ya udah Bu Ririn, sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Mari, Bu, saya permisi. Warung Bu Lita pun akhirnya tutup dikarenakan tidak ada yang membeli ayamnya lagi. Semenjak ada yang harga yang lebih murah, akhirnya Bu Lita pun pindah. Karena sudah untung banyak, Bu Ririn pun mengadakan acara syukuran dan dihadiri oleh banyak para tetangga. Terima kasih atas kehadiran kalian semua atas acara tasyakuran yang kami adakan hari ini. Semoga doa yang Bapak Ibu berikan dikabulkan Tuhan. Dan semoga rezeki yang diberikan Tuhan pada kami bisa mengalir kepada Bapak Ibu semua. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan terima kasih. Waduh, selamat ya Bu Ririn dan Pak Heri atas keberhasilan usahanya. Saya ikut seneng loh. Selamat ya untuk Pak Heri dan Bu Ririn. Saya doakan semoga usahanya makin lancar deh. Rezekinya dimudahkan, dagangannya laris manis dan berkah selalu. Amin, amin. Makasih banyak ya Bapak Ibu semuanya. Semoga doa yang kalian panjatkan bisa terkabul juga buat kalian semua. 2 jam kemudian. Seneng banget nih bisa dapat banyak uang. Bisa beli makan enak-enak, beli emas, ngadain acara syukuran. Aduh, ini semua berkat saus kadaluarsa ini. Andai aja mereka tahu, pasti mereka nggak mau makan. Ibu, jadi selama ini ibu itu pakai saus kadaluarsa buat dagangan ibu. Kok ibu tega sih, Bu? Ya biarin aja Pak. Ibu kalau nggak pakai saus kadaluarsa yang ada, ibu nggak bisa dapat untung banyak. Buktinya sekarang kita bisa beli banyak apa yang kita mau kan. Ya ibu, tapi kan gak begini. Apa gaji bapak itu kurang buat ibu? Jangan pakai ini lagi ya. Mumpung belum ada yang terjadi. Udahlah Pak, nggak usah ceramah. Ibu tahu kok akibatnya. Tenang aja, ini nggak akan sampai parah kalaupun ada yang sakit. 3 hari kemudian. Semenjak makan ayam celup di acara syukuran Bu Ririn, warga banyak yang mengeluh sakit. Mereka mengalami muntah-muntah dan juga diare hebat. Aduh, dari kemarin kok aku nggak enak badan ya. Mana muntah-muntah terus, sekarang keluarga begitu semua lagi. Aduh. Ada Bu Darti itu. Bu Darti, Bu, mau kemana? Bu Basna, ini Bu, saya teh mau ke apotek, mau beli obat diare. Nggak tahu kenapa, udah 3 hari saya teh kayak gini. Saya pikir-pikir sih semenjak makan nasi kotak di acara syukurannya Bu Ririn. Iya juga sih Bu, saya juga kayak gitu loh. Malah anak saya semuanya kena, nggak cuma saya aja Bu. Kok bisa ya samaan kayak gini Bu? Tapi masa iya tuh Bu Ririn teh tega ngeracunin makanannya? Untungnya juga gimana? Iya kan Bu?
Ibu benar nggak ada untungnya sih Bu. Tapi barangkali emang bukan racun yang dimasukin Bu Ririn, tapi bahan-bahan yang nggak layak konsumsi. Bu Basna sama Bu Darti lagi sakit muntah-muntah sama diare juga ya Bu? Saya juga loh Bu. Ini saya juga habis pulang dari apotik, tapi saya tuh kehabisan obat. Ini mau beli ke kampung sebelah. Tuh kan, berarti ini teh bukan cuma kita bertiga aja. Pak Yanto juga ngerasain gak sih Pak? Kalau setelah makan nasi kotak di tempatnya Bu Ririn, kita semua teh jadi kayak gini. Sebenarnya saya tuh udah semingguan ini sih Bu sakitnya. Cuma memang baru parahnya mulai kemarin. Jadi maksud ibu itu kita semua sakit gara-gara makan di tempatnya Bu Ririn ya? Iya Pak, kira-kira Bu Ririn masukin apa ya ke makanannya? Apa jangan-jangan Bu Ririn pakai dukun biar kita semua pada beli dagangan dia? Udahlah Bu, jangan terlalu banyak prasangka buruk. Bisa jadi ini memang musim yang sakit-sakitan. Ya udah Bu ya, saya duluan ya, masih mau cari obat. 2 jam kemudian. Di rumah, saat Bu Ririn sedang memasak di dapur, tiba-tiba Vina datang dan langsung mencomot ayam sisa jualan tadi pagi. Dan langsung mencelupkannya ke saus keju. Vina memakannya sampai habis dan lanjut bermain. Bu, ibu masih jualan pakai saus kadaluarsa. Udah Bu, berhenti ya, jualan pakai bahan yang gak sehat. Kasihan orang-orang. Bapak ini kenapa sih Pak? Kok kayak gitu banget? Harusnya Bapak itu dukung biar Ibu makin semangat jualannya. Pokoknya Bapak harus ingat ya, jangan sampai makan ayam celupnya. Ya karena bapak itu udah tahu, ya bapak gak makan. Tapi udah lah Bu, lama-lama juga ibu itu bakal ketahuan kalau ibu itu pakai saus kadaluarsa untuk saus celupnya. Udahlah Pak, Bapak ke depan aja sana, jangan ganggu Ibu. Tunggu dulu, Pak, ini yang makan ayam celupnya siapa? Aduh Bu, perut aku sakit Bu. Aduh, gimana ini? Ini semua pasti gara-gara Ibu. Kalau aja Ibu nggak naruh sisa ayamnya di situ, pasti Vina nggak bakal keracunan. Aduh. Vina kita harus bawa Vina ke rumah sakit sekarang. Cepat telepon ambulan Bu. Keesokan harinya. Warga mendengar kabar bahwa Vina anak Ibu Ririn dan juga Pak Heri masuk rumah sakit dikarenakan keracunan. Mereka pun berkumpul di rumahnya Bu Basna. Warga semuanya, dikarenakan banyak warga kita yang mulai sakit parah, muntah-muntah dan juga diare, kita harus ambil tindakan. Saya dengar tadi katanya anak Bu Ririn itu masuk rumah sakit karena muntah-muntah. Gejalanya sama seperti kita semua nih. Bener Pak, bisa jadi anaknya Bu Ririn gak sengaja makan makanan yang Bu Ririn buat. Kalau kayak gitu, kita harus cari tahu. Ya kita itu harus melihat sendiri dan mencari bukti kalau Bu Ririn itu memasukkan sesuatu ke dalam makanannya sampai orang itu jatuh sakit. Jadi kita harus mulai dari mana Pak? Kalau cuma demo tanpa adanya bukti, itu percuma. Kita harus geledah dulu rumahnya. Ya kita harus menemukan bukti dulu lah. Gimana kalau kita itu menggeledah warungnya Bu Ririn dulu? Siapa tahu di sana ada petunjuk. Kita akan menggeledah waktu malam hari saja. Akhirnya semua warga setuju untuk menggeledah warung Bu Ririn. Beberapa warga termasuk Bu Basna, Bu Darti dan juga Pak Yanto mulai bereaksi pada malam hari itu untuk menggeledah warungnya Bu Ririn. Ya Tuhan, Bu Ririn ini kok jahat banget ya. Lihat ini Pak, Bu, sausnya udah kadaluarsa 1 tahun yang lalu. Coba saya cek lagi ya. Loh kan bener, semuanya ini kadaluarsa Pak, Bu. Astagfirullahaladzim, pantas aja atuh kita semua teh pada sakit-sakitan. Ternyata kita teh makan saus kadaluarsa. Aduh, memang kurang ajar pisan ya Bu Ririn teh. Tenang ibu-ibu, bukti ini biar kita simpan dulu saja. Besok pasti Bu Ririn itu jualan di sini. Nah itu waktu yang pas untuk kita bongkar semuanya. Keesokan harinya. Seperti biasa Bu Ririn kembali membuka dagangannya. Bu Ririn tidak tahu kalau malam tadi warungnya telah dibongkar oleh para warga. Pada ngapain ya di sini ibu-ibu sama bapak-bapak? Pasti mau beli ayam celup crispy-nya ya. Ayo silakan dibeli. Kalau kalian beli lebih dari 3, saya diskonin 5.000 ya. Bisa-bisanya diskon 5.000 apanya? Diskon sakit-sakitan iya yang ada. Lihat atuh wajahnya, bisa-bisanya jual makanan gak berkualitas gini pakai senyuman. Sadar diri Bu, sadar diri. Maksudnya apa ya ibu-ibu? Senyum ke pelanggan itu kan wajib Bu, buat narik banyak pelanggan. Buktinya kalian semua pada di sini kan. Ayo diborong.
Bu, jangan bercanda ya. Kita ini lagi serius. Coba jawab pertanyaan saya. Apa benar ibu itu jualan ayam celuk crispy pakai saus kadaluarsa? Enak aja Pak Yanto tanya kayak gitu. Saya kan udah bilang kalau saya nambahin bumbu ke sausnya. Bahan yang saya pakai juga masih bagus semua kok Pak. Kalau emang bahan-bahan kamu bagus, terus gimana itu warga yang pada sakit setelah makan saus kamu? Si Pina juga sakit kan? Ya ampun Bu, kalau banyak warga yang kena ya berarti emang lagi musimnya aja. Kok malah saya yang dituduh? Emangnya kalian punya bukti? Ini saus apa? Coba jelasin Bu, kenapa saus kadaluarsa ini ada di warung ibu? Pokoknya ibu itu harus tanggung jawab. Ibu juga harus makan sausnya. Ayo kita pegangin tangannya Pak. Pak Yanto tolong tuangin semua sausnya ke mulutnya Pak, biar dia tahu rasanya. Lah, kok jadi saya sih? Aduh, tolong lepasin, biar saya jelasin dulu Pak, Bu. 3 hari kemudian. Bu Ririn dirawat selama seminggu karena Bu Ririn menderita radang usus. Bu Ririn juga belum bisa berjalan dengan normal karena terkadang perutnya masih merasakan sakit. Oleh karena itu Bu Ririn berjalan menggunakan tongkat. Ibu minta tolong ya Pak sama Bapak, tolong jual semua perhiasan Ibu Pak. Loh kenapa Bu? Bukannya Ibu suka sama perhiasannya? Oh apa Ibu mau ganti perhiasannya jadi emas batangan? Enggak Pak, uangnya tolong dikasih ke orang-orang yang sakit karena makan ayam celup crispy Ibu ya. Ibu sakit kayak gini, jadi sadar gimana menderitanya mereka. Ibu jadi ngerasa bersalah karena jualan pakai saus kadaluarsa, Pak. Iya Bu, nanti Bapak bantu untuk bagiin uang ke warga ya. Syukurlah kalau Ibu itu udah sadar. Mungkin ini cara Tuhan biar kita itu paham Bu, kalau memulai sesuatu dari yang nggak baik, hasilnya akan nggak baik juga. Maaf ini Ibu ya, Pak. Ibu nggak dengerin Bapak dari awal. Kalau aja Ibu dengerin, ini semua nggak bakalan terjadi, Pak. Gak apa-apa Bu, kita perbaiki sama-sama. Semoga Tuhan dan warga di sini maafin semua kesalahan kita ya. Pak Heri pun menuruti permintaan istrinya untuk menjual semua perhiasan milik Bu Ririn. Uang hasil penjualan perhiasan itu Pak Heri bagikan kepada warga yang terkena dampak saus kadaluarsanya, termasuk kepada Bu Basna, Bu Darti dan juga Pak Yanto.